Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Prinsip Hidupku. Sekarang halaman berapa? Ada yang belum punya buku? Yang bapak-bapak nanti lapor ke takmir, lapor saja ya. Kita akan membuka halaman 6. Halaman 6. Jagalah keselamatan iman. Baik. Ceritanya dimulai dari semua penganut agama. Mereka meyakini bahwa dialah yang akan masuk surga. Yahudi meyakini bahwa akan masuk surga. Nasrani juga meyakini bahwa mereka satu-satunya yang akan masuk surga. Dan keyakinan seperti ini salah atau benar? Kalau dimiliki oleh Yahudi dan Nasrani ya jelas salah. Bagaimana mungkin Yahudi dan Nasrani akan masuk surga sementara mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, Allah berfirman tentang perkataan mereka, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan bisa masuk surga kecuali yang jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan kosong yang mereka punya. Namun yang bisa masuk surga adalah bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian. Yang bisa masuk surga adalah man aslama wajhahu lillah. Orang yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Falahu ajruhu 'inda rabbih, maka dia mendapatkan pahala di sisi Rabbnya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Artinya yang berhak masuk surga hanyalah orang muslim yang beramal. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu doktrin dalam Al-Qur'an. Prinsip yang harus diyakini bahwa yang boleh masuk surga hanya muslim yang beramal. Ada enggak muslim yang tidak mau beramal? Contohnya, mengaku dirinya muslim tapi ra tau salat, mengaku dirinya muslim ra gelem poso. Orang seperti ini sejatinya bukan muslim. Makanya kalau ada penyembelih hewan tapi ra tau salat, maka sembelihannya batal. Kok bisa, Pak? Karena kalau dia enggak salat, berarti dia bukan ahli kitab dan bukan muslim. Lah terus apa itu? Ambo ora ngerti. Sebab orang ketika enggak salat, dia bukan muslim. Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai awakmu mati kecuali dalam kondisi muslim. Dan ini pesan untuk istiqomah tingkatan minimal. Istiqomah tingkatan minimal itu apa? Istiqomah untuk minimal dapat nikmat surga, yaitu jadi muslim. Karena kalau sudah bukan muslim, orangnya tidak akan bisa mendapatkan surga. Ketika peristiwa Khaybar, Nabi SAW
menyebutkan syarat untuk masuk surga. Dan beliau mengutus beberapa sahabat untuk menyampaikan pesan. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Ibn al-Khattab, wahai putra al-Khattab. Siapa putra al-Khattab? Umar. Idhab fanadi finnas, sampaikan kepada masyarakat, annahu la yadkhulul jannata illal mu'minun, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang yang beriman. Abu Hurairah juga menyampaikan itu, innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang yang beriman. Kata Abu Hurairah, faunadi biha hatta saqila sauti, aku pun menyampaikan pesan ini sambil teriak-teriak sampai suaraku habis. Jadi disampaikan kepada seluruh penjuru kota Mekah bahwasanya tidak ada yang boleh masuk surga kecuali orang yang beriman. Nah, prinsip seperti ini tolong dijaga, karena belakangan ada orang yang mau menggoyang sehingga mereka mau mendangkalkan keyakinan orang yang beriman. Ora bener iku. Sing iso mlebu swarga ya kabeh yang beragama. Sehingga Yahudi juga bisa masuk surga, Nasrani bisa masuk surga, ajaran agama yang lain juga bisa masuk surga. Karena seluruh ajaran agama itu baik. Karena semuanya baik, maka semuanya bisa mendapatkan surga. Orang seperti ini mereka bergabung dalam kelompok namanya liberal. Nah, kelompok liberal ini punya keyakinan bahwa seluruh agama itu sama. Tapi giliran disuruh pindah agama ndak mau. Nek sampean ngakoni bahwa seluruh agama itu sama, mbok pindah ke agama yang lain. Oh, ndak bisa. Saya harus tetap muslim. Berarti dia sendiri juga tidak mau untuk mengambil agama selain Islam. Dan siapa yang punya keyakinan seluruh agama sama, semuanya bisa mendapatkan surga, berarti dia tidak beragama. Selanjutnya diperhatikan ya, bahwa Islam pada diri seseorang itu bisa hilang disebabkan karena dia melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya iman. Contohnya apa Pak? Di buku saya sebutkan. Iman akan bertahan ketika sang hamba tidak memiliki dosa syirik akbar atau amalan yang menyebabkan seorang hamba keluar dari Islam. Karena Allah tidak ridha terhadap perbuatan kesyirikan, dan orang yang berbuat syirik diharamkan untuk masuk surga. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka, kekal di sana. Dan pembatal Islam itu jumlahnya banyak. Pembatal Islam ada berapa Pak? Ada berapa? Pembatal Islam ada berapa? 10. Sebutkan. Berbuat syirik. Terus apa lagi? 10. Itu apa saja? Katanya 10. Wah, ini orang ngerti kayak ini apa gak bahaya? Orang kalau tidak tahu sesuatu yang itu berbahaya bagi imannya, kan bisa jadi dia melakukannya tanpa sadar. Syekh Sulaiman bin Sahman pernah menyebutkan, jika kita perhatikan buku-buku para ulama yang membahas masalah ahkamur riddah, hukum seputar orang yang murtad, pembatal agama, pembatal Islam lebih dari 400. Jadi jumlahnya apa? Banyak sekali. Lebih dari 400. Pastinya berapa? Pokoknya banyak sekali. Karena saking banyaknya kesalahan yang bisa menyebabkan orang itu keluar dari agama. Nah, maka berkaitan dengan hal ini, menjaga iman berarti jauhkan diri Anda dari semua perbuatan yang menyebabkan Islamnya batal.
Dan begini Bapak Ibu, rukun Islam ada berapa? 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Dari 5 rukun Islam ini, kalau orang batal salat, apakah puasanya batal? Tidak. Kalau orang batal puasa, apakah salatnya batal? Tidak. Kalau orang batal zakatnya, apakah hajinya batal? Tidak. Artinya, misalnya ya, orang yang salat ketika bulan Ramadan, pas salat ngentut, yang batal apanya? Salatnya atau puasanya? Salatnya. Terus dia wudu, ngulangi lagi. Puasanya batal enggak? Tidak. Sehingga salat batal tidak mengganggu puasa, puasa batal tidak mempengaruhi keabsahan salat, dan demikian seterusnya. Selanjutnya, ketika syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini batal, maka seluruh di bawahnya batal. Rukun Islam yang 5, pertama syahadatain. Kalau syahadat ini batal, maka sholat, kemudian zakat, puasa, haji, semuanya batal, tidak diakui. Disitulah bahayanya ketika seseorang melakukan pembatal iman. Selanjutnya, ilustrasi tauhid. Lihat di halaman 8. Nabi SAW menjelaskan tentang rukun Islam. Beliau bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 tiang. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-Hafidh Ibnu Rajab menjelaskan, kenapa Nabi SAW menyebut Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Al-Hafidh Ibnu Rajab menjelaskan, Nabi SAW menggambarkan Islam itu seperti bangunan. Nah, bangunan ini punya 5 tiang. Ada tiang syahadat, ada tiang salat, ada tiang puasa, dan rukun Islam yang lain. Di mana 5 rukun Islam merupakan 5 tiang penyangga utama. Sementara kewajiban Islam yang lainnya ibarat unsur bangunan yang lain seperti tembok. Sedangkan amalan sunnah ibarat perabotan yang menghiasi interiornya. Jadi Bapak perhatikan ya, Islam itu ilustrasinya seperti bangunan. Bangunan itu akan tegak berdiri apabila tiang-tiangnya kokoh, utuh berdiri. Tiang-tiang ini apa? 5 rukun Islam. Loh Pak, kewajiban agama yang lain kan masih banyak. Kewajiban agama yang lain selain rukun Islam ada enggak? Ada. Kewajiban yang lain selain rukun Islam itu ibarat tembok. Maka agama seseorang akan bisa tegak sempurna ketika rukun Islamnya dijalankan sesuai kemampuannya, temboknya ada, dan saat dia melakukan amal sunnah itu seperti mengisi interior, sehingga jadilah bangunan yang sempurna. Maka kalau Bapak Ibu menjalankan rukun Islam, menjalankan kewajiban-kewajiban Islam yang lain, lalu menambahkan amal sunnah, berarti rumah Anda akan semakin sempurna. Nah, yang jadi masalah, ada orang yang sibuk dengan melakukan amal sunnah, rajin melakukan amal sunnah, tapi tauhidnya roboh. Misalnya dia berbuat syirik atau menyekutukan Allah dalam bentuk yang lain. Itu seperti ada orang membuat sebuah rumah diisi dengan aneka perabotan, tapi tiang utama yang tengah dirobohkan. Gentengnya, atapnya ambruk, walaupun di dalamnya penuh dengan tupperware. Orang tidak akan mau masuk ke dalamnya. Kenapa Pak? Karena rumah itu atapnya ambruk. Kalau atapnya ambruk, bisa ditempati atau tidak? Tidak. Disinilah memberikan kita penjelasan, ada orang yang sibuk melakukan amal sunnah
tapi dia sendiri justru melakukan perbuatan yang membatalkan akidah, dan itu bisa menyebabkan atap rumahnya ambrol. Dari sinilah seharusnya seorang muslim perhatian dengan keselamatan imannya. Seharusnya seorang muslim perhatian dengan keselamatan tauhidnya. Karena ini ibarat tiang-tiang tadi. Selama tiang ini bisa berdiri dengan kokoh, maka bangunannya akan tetap tegak sempurna. Kemudian, tauhid selalu menyertaiku. Ajaran tauhid harus selalu mewarnai hidup kita. Kemanapun kita bergerak, tauhid harus dijaga. Maka saat kita belajar pelajaran apapun, kita harus selalu membawa pelajaran tauhid ini. Termasuk ketika kita mengkaji disiplin ilmu yang lain, ilmu tauhid harus tetap diikut sertakan. Sehingga ya, ngaji tafsir harus punya pondasi iman yang kuat. Belajar fikih juga harus punya pondasi iman yang kuat. Belajar ilmu A, belajar ilmu B, orangnya harus punya pondasi iman yang kuat. Karena kalau tidak, dikhawatirkan justru muncul penyimpangan dari disiplin ilmu yang dia pelajari karena dia tidak memperhatikan masalah akidah. Jadi misalnya ngaji tafsir tapi malah melakukan penyelewengan terhadap tafsir. Ngaji masalah fikih tapi justru dipakai untuk nyari-nyari alasan pembenar kesalahan. Itu karena dia tidak punya kekuatan tauhid yang baik. Karena itu para ulama menyampaikan satu pesan, at-tauhidu la yuntaqalu minhu walakin yuntaqalu bihi ila ghairi. Ilmu tauhid itu tidak ditinggalkan untuk pindah ke disiplin ilmu yang lain, tapi ilmu tauhid itu diajak ikut bersama dengan disiplin ilmu yang lain. Jadi saat belajar masalah bahasa Arab, nanti juga perlu disisipi kajian masalah tauhid. Saat belajar masalah tafsir juga perlu disisipi bagian tauhid, dan demikian seterusnya. Tujuannya agar menghiasi dan menjadi pondasi dari setiap disiplin ilmu yang kita pelajari. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini sudah selesai materi yang pertama tentang menjaga keselamatan iman. Intinya apa tadi, Pak? Bahwa Islam itu bisa batal. Karena ada sebagian orang yang punya keyakinan iman itu nggak bisa hilang. Dan ini keyakinan Murji'ah. Islam itu nggak bisa hilang. Ini keyakinan Murji'ah. Yang betul Islam bisa batal. Sebagaimana sholat bisa batal, puasa bisa batal, dan seterusnya. Baik, selanjutnya saya sampaikan keyakinan yang berbahaya. Catatannya siap ya. Di antara keyakinan yang berbahaya, orang meyakini yang penting itu pernah bersyahadat. Meskipun tidak beramal, tetap bisa masuk surga. Dengan syarat kalau mati ditahlili. Ya, dengan syarat nek mati napa? Ditahlili. Dan masyarakat kita banyak yang seperti ini, Pak. Aku wis tahu syahadat kok. Kapan? Dhisik pas tetaan. Sehingga yang penting pokoknya dia sudah pernah syahadat. Pas dulu disunat suruh maca syahadat. Pas akad nikah maca syahadat. Walaupun ratau sholat, ratau poso, tidak pernah ibadah apapun, bahkan nggak pernah nyentuh air wudhu, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah wudhu, tapi dia meyakini kalau dia nanti akan masuk surga. Yang penting nek mati ditahlili. Nek mati ditahlili mongko melbu tahlil.
Dan ini keyakinan Murji'ah. Napa niku Pak keyakinan Murji'ah? Murji'ah itu punya anggapan bahwa amal bukan bagian dari iman. Maka kalau orang itu tidak beramal, tidak mempengaruhi iman, sehingga dia tetap mukmin yang baik walaupun tidak pernah beramal. Padahal ini adalah keyakinan yang berbahaya. Karena keyakinan Murji'ah seperti inilah menyebabkan orang itu jadi malas dan tidak mau beramal. Pernah ketemu seperti ini Pak? Ya? Banyak ya? Banyak sekali Pak. Makanya mereka itu lebih takut nikmati ora ditahlili timbangannya nikmati ora disolati. Lebih takut mana? Tidak ditahlili. Karena menurut mereka tahlil inilah yang nanti akan menyelamatkan dirinya. Di Klaten itu banyak sekali orang yang punya keyakinan kayak gini. Sehingga ratau yang masjid, Jumatan ratau, apa mainnya sholat 5 waktu. Dia hanya hadir sholat pas bodo. Nek lebaran sholat. Tapi kalau selain kegiatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dia nggak mau datang, nggak tahu sholat, blas. Poso juga nggak pernah, mau ngerokok, nek poso ngudut. Sing wedok nggih ngono, nek poso mangan. Maka yang seperti ini bisa menyebabkan dia sejatinya bukan muslim. Karena muslim itu harus beramal. Sehingga kalau orang itu tidak pernah beramal, maka statusnya keluar dari Islam. Ada seorang ulama namanya Wahab bin Munabbih. Sinten Pak? Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini pernah ditanya oleh seseorang, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Sehingga orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti kan dia sudah megang kunci surga. Lalu apa kata Wahab bin Munabbih? Naam, la ilaha illallah miftahul jannah. Betul bahasanya la ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin likulli miftahin asnan. Tapi yang namanya kunci itu harus ada giginya. Anek kunci rano untune tidak berfungsi. Fa illam yakun lahu asnan falaisa bimiftah. Kalau ada kunci tapi tidak ada giginya, maka ini tidak berfungsi sebagai kunci. Jadi Anda lihat ya, kunci pintu ada giginya enggak? Ada. Apa fungsi gigi ini Pak? Nggo nyokot. Ngepas nih. Sehingga kalau giginya keliru, bisa enggak dipakai buka? Enggak bisa. Maka Wahab bin Munabbih mengatakan, gigi itulah amal yang kita kerjakan. Sehingga orang sebatas mengaku la ilaha illallah tapi tidak pernah beramal sama sekali, berarti itu sama dengan nyekel kunci tapi rano untune. Ayo kunci polosan kayak gitu nggak berfungsi, tidak akan bisa dipakai untuk masuk surga. Nah kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya paham seperti ini menyimpang. Bapak kalau mau ngecek Pak, ya mungkin mahasiswa ya, kalau mau melakukan penelitian real di masyarakat ya, tentang paham Murji'ah di masyarakat. Di Indonesia itu banyak sekali penganut Murji'ah seperti ini Pak. Di Indonesia banyak sekali. Ya tadi keyakinan bahwasanya orang bisa dapat surga walaupun tidak beramal. Padahal itu sejatinya adalah keyakinan Murji'ah, karena mereka menganggap amal itu bukan bagian dari iman. Lah terus yang benar pripun Pak? Amal itu bagian dari iman. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau orang semakin banyak amalnya, imannya bertambah. Semakin tidak beramal, imannya berkurang. Sehingga ada ungkapan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman. Iman bertambah dengan mentaati ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan iman berkurang karena mentaati setan. Sehingga orang maksiat itu imannya berkurang. Orang tidak sholat imannya berkurang, dan demikian seterusnya.
Sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Halaman berapa? 10. Jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Baik, saya sediakan hadiah umroh gratis. Langsung nanti tinggal tak tanda tangani, Bapak Ibu bisa umroh gratis. Cukup angkat tangan bagi yang bisa jawab. Persiapan ya. Nanti dulu, jangan angkat tangan dulu ya. Pertanyaannya, ibu-ibu nanti tolong diperhatikan panitia, siapa yang angkat tangan pertama dapat hadiah umroh gratis. Insya Allah keberangkatan tanggal 20 Agustus. Baik. Pertanyaannya, pun siapa? Siapa di antara Bapak Ibu yang ketika lahir sudah hafal Al-Fatihah? Waktu lahir mana hafal Al-Fatihah, Pak? Hah? Yang penting ngacung dulu. Pembuktiannya ndak ada ya. Ada nggak manusia yang ketika lahir sudah punya ilmu? Ada? Nggak ada. Jadi kita semuanya ketika lahir dimulai dari nol. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an. Lihat di halaman 10. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah jadikan kalian punya penglihatan, punya pendengaran, punya penglihatan dan punya fuad agar kalian bersyukur. Perhatikan ayat ini ya. Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam keadaan tidak tahu apapun. Coba tanya ke ibu-ibu, waktu ibu-ibu lahir, ketika keluar dari rahim ibu bawa cincin enggak? Ada yang sudah pakai cincin waktu lahir? Tidak ada. Atau yang waktu lahir nggak gelang? Tidak ada. Semua manusia ketika lahir nol. Dalam masalah agama, dalam masalah pengetahuan mereka tidak tahu apapun. Dalam masalah harta, orang lahir juga tidak menggenggam apapun. Semuanya lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Lalu Allah jadikan kalian punya pendengaran, punya penglihatan. Apa fungsinya dua ini? Sebagai alat untuk menangkap ilmu. Sehingga dia belajar dengan mendengarkan atau dia belajar dengan membaca. Wal af'idah, dan dia punya fuad. Apa fungsi fuad? Fuad ditulis ya. Fuad ini berfungsi seperti prosesor dan hard disk. Apa fungsinya prosesor, Pak? Untuk memproses, memahami dan menyimpan. Untuk proses memahami dan apa? Menyimpan. Maka orang diberi fuad oleh Allah agar dia bisa paham. Sebagai contoh ya, Bapak kesini bawa kucing. Kucing ini bisa mendengarkan nggak? Bisa. Dia bisa melihat nggak? Bisa. Sehingga mungkin kucing itu ikut duduk sambil dilus-elus. Dia dengerin suara saya. Dia melihat kanan kirinya. Tapi saat dia mendengarkan pelajaran seperti ini, apakah bisa dia rekam? Tidak. Kenapa? Karena nggak punya fuad. Karena kucing itu tidak punya fuad. Makanya orang gila, dia tidak bisa berfungsi
fuadnya karena tertutupi di posisi dia gila. Dari sinilah pentingnya menjaga indera dan menjaga fuad. Baik, kalau misalnya Bapak dikasih pilihan, jenengan pilih mana? Di usia tua, sehat raga, cacat indera, atau sehat indera, cacat raga? A. Sehat raga cacat indera. B. Sehat indera cacat raga. C. Mati. Pilih mati, Pak. Orang selama indranya sehat, dia bisa berkomunikasi. Ketika orang raganya sehat tapi indranya cacat, mungkin akan terbatas komunikasinya. Dan yang penting di sini adalah hati, fuad. Kalau hatinya hidup alias akalnya berfungsi, nanti dia bisa mikir yang benar. Makanya salah satu di antara musibah yang Allah berikan kepada manusia, wa minhum may yuradda ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Ada sebagian di antara hamba Allah yang dikembalikan menjadi ardalil umur, usia yang paling hina. Usia paling hina itu usia apa, Pak? Pikun. Usia apa? Pikun. Disebut oleh Al-Quran dengan ardalil umur. Wong pikun. Kenapa pikun itu disebut ardalil umur? Karena orang yang pikun ini jasadnya sehat tapi fuadnya hilang. Ayo madang, Pak, aku wis mangan kok. Kadang wis mangan ngaku durung mangan. Simbahe badhe teng pundi? Jumatan. Selasa kok Jumatan to, Mbah? Karena dia sudah hilang akal. Makanya seorang hamba pada saat fuadnya sehat, akalnya sehat, dia masih bisa berkomunikasi dengan baik. Karena itu jaga fuad baik-baik. Bagaimana caranya untuk bisa menjaga fuad? Jangan merusak fuad dengan tindakan yang bisa merusak batin. Napa niku, Pak? Segala bentuk emosi yang enggak jelas. Sehingga kalau Bapak Ibu terlalu sering gesekan sama orang, berantem sama orang, itu merusak fuad. Makanya Bapak lihat ya, anak-anak yang sekarang ada di depan kita, kelas berapa, Mas? Kelas 2 SMP. Mana lagi? Yang ini kelas berapa ini? 3 SMA. 3 SD. Sebelahnya ya, kelas 4 SD. Masya Allah. Ini yang hafalannya paling banyak siapa? Nah, hafal berapa juz? 9,5 juz. Kamu berapa yang kelas 4? 2 juz. Yang kelas 3 1 juz. Juz apa? Juz jeruk apa juz jambu? Mereka begitu mudah menghafalkan Quran. Sekarang alhamdulillah tren menghafalkan Quran itu ada di mana-mana. Sehingga kita ketika ketemu, kamu sekolah di mana? Di sini. Kelas berapa? Kelas 9, kelas 8. Sudah berapa juz? Itu bisa menyebutkan 10 ke atas. Sampai yang nggak punya hafalan tuh minder, Pak. Padahal dulu waktu kita SMP, jangankan menghafal juz, kon maca ora iso. Nggih, Pak. Alhamdulillah di sini ada satu kemajuan pendidikan Islam di masyarakat kita. Sehingga yang sudah kelas 3 SMP, kelas 2 SMP sudah punya sekian belas juz, sudah punya sekian juz. Itu biasa, Pak. Dulu budaya masa silam, para ulama, siapapun nama ulama yang Bapak kenal, rata-rata hafal Quran di usia 9, 10, 11 tahun. Biografi para ulama kalau kita bacakan, hafal Quran di usia 9 tahun, hafal Quran di usia 10 tahun, hafal Quran di usia 11 tahun. Kita 10 tahun baru belajar Iqra. Jangankan hafal Quran. Alhamdulillah sekarang kemajuan dunia pendidikan Islam makin bagus.
Dan kenapa mereka mudah menghafal? Karena mereka belum banyak mikir masalah. Fuadnya masih sehat. Nek sing tuwa kon ngapalno. Apal nguri ngarepe lali. Karena kita terlalu sering bergesekan dengan masalah sehingga fuadnya rusak. Apalagi Masya Allah, kalau sudah zamannya tegang politik seperti sekarang ya, Indonesia penuh dengan keributan, perang opini di medsos. Yang ini bilang A, ini bilang B, gontok-gontokan. Anda merasakan enggak kayak gitu? Orang melu ya. Tapi bagi mereka pengamat politik, bagi mereka yang ini yang itu, Masya Allah sedang terlibat aktif dalam berbagai macam kegiatan bantah-bantahan. Sampai ada bantah-bantahan disediakan ring tinju. Nah, timbangannya bantah-bantahan yang mesos, sisan ketemu di ring tinju. Berantem. Masya Allah. Dan itu terjadi di sekitar kita. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong jaga baik-baik fuad, jangan terlalu sering berantem bergesekan dengan orang lain. Tinggalkan, kalau nggak berkepentingan, tinggalkan medsos. Udahlah, saya nggak pengen nonton semua berita isinya gerenengi pemerintah misalnya, tentang dulu janji sebelum jadi presiden dan sekarang jadi presiden kayak apa dibandingkan. Ada kayak gitu Pak? Kayak ngono dikumpul lalu jadi status. Belum lagi nanti bantah-bantahan yang lain. Ini semuanya bisa merusak fuad. Maka kalau pengen belajarnya gampang dan lancar, sayangi fuad, fokuslah dengan mikir pelajaran, bukan mikir masalah hidup. Karena mikir itu ada dua. Satu, mikir pelajaran. Mikir seperti ini akan bisa meningkatkan kualitas seorang manusia. Dia lebih produktif, lebih pinter, lebih cerdas karena mikir pelajaran. Yang kedua, mikir masalah hidup. Mikir utang, mikir gawean, mikir anak bojo, mikir. Pertanyaannya, dari dua ini mana yang lebih sering Anda pikirkan? Mikir pelajaran atau mikir masalah hidup? Jenengan lebih sering mikir sing pundi, Pak? Mikir masalah hidup. Kalau ibu-ibu mikir, ora mikir Mas. Wis dipikir bapake. Dominan manusia kalau ditanya seperti ini, dia jawabnya mikir masalah hidup. Karena banyak di antara kita yang nggak mau mikir pelajaran. Buktinya apa? Kalau disuruh menghafal nggak mau. Besok ada ujiannya loh Pak, kajian ini Pak. Langsung bubar. Moh nek ana ujian. Aku wis kesel mikir. Wis kesel mikir itu maksudnya apa? Tidak mau mikir pelajaran. Maka mereka yang tidak mau mikir pelajaran akhirnya diberi oleh Allah mikir masalah hidup. Itu Pak Ustadz kok kayaknya nggak punya masalah ya? Ya punya masalah tapi sampean ra ngerti kan. Cuman subhanallah, ternyata Pak, bagi mereka yang lebih banyak mikir pelajaran, Allah ringankan pikiran masalah hidupnya. Maka Bapak bisa buktikan ya. Sehingga kalau misalnya pengen jadi orang yang hidupnya lebih los, nyaman, tidak perlu banyak beban masalah, Anda fokus di bidang pendidikan, membaca buku, menghafalkan Quran, belajar A, belajar B, belajar C. Nanti Allah akan ringankan masalah hidupnya. Cuman sayangnya banyak orang yang lebih senang mikir masalah hidup daripada mikir pelajaran. Bapak lebih senang mikir yang mana Pak? Mikir masalah hidup lebih banyak ya? Masya Allah. Baik. Dan itu ternyata bisa menurunkan kualitas fuad. Bisa menurunkan kualitas fuad. Selanjutnya, karena kita lahir dimulai dari nol, maka dengan belajar kita seperti mengurangi potensi kebodohan yang ada pada diri kita.
Mengingat pelajaran agama itu sangat banyak, maka dalam belajar agama perlu dicicil setiap hari. Tidak ada manusia yang punya ilmu 100%, itu tidak ada. Meskipun ilmu itu tidak hilang dari manusia. Sehingga ada orang yang diberi oleh Allah ilmu agama 80%. Ada yang punya ilmu agama 70%. Ada yang punya ilmu 60%. Ada yang sekian puluh persen. Sesuai dengan tingkat pengetahuan dia dalam masalah agama. Nah, untuk bisa dapat sekian banyak ilmu itu gimana Pak? Ya dicicil. Karena ilmu itu perlu nyicil. Saking banyaknya. Dan jalur untuk bisa paham hanya satu, yaitu melalui jalur belajar. Kalau orang itu belajar, maka dia bisa mendapatkan ilmu. Sebagaimana pesan Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu melalui proses belajar. Pak Ustadz, bisa nggak jadi wong pinter tanpa belajar? Nah, maksudnya gimana? Yo misalnya menjadikan Al-Quran itu sebagai teh celup. Di Quran-Quran bekas itu diambili, dimasukkan ke dalam air, ya, sampai ajur, terus diminum. Apakah dengan cara itu kita bisa cepat menghafal Quran? Ini malah melecehkan Al-Quran. Atau minum air sisa kiai, main ketularan pinter. Nah, ini semuanya adalah kedustaan. Tidak pernah ada seperti itu. Nabi SAW mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu didapatkan melalui proses belajar. Ada banyak materi agama yang belum kita ketahui, sehingga kata kuncinya ada pada keinginan untuk selalu menambah ilmu. Ketika seseorang masih memiliki keinginan untuk belajar, itu pertanda ada kebaikan pada dirinya. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Selama seseorang masih membuka diri untuk mau belajar, berarti dia adalah orang yang berilmu yang sejatinya. Sebagaimana perkataan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau pernah mengatakan, la yazalu rajulu aliman ma ta'allama fa idza taraka ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Seseorang akan senantiasa menjadi orang alim selama dia masih mau belajar. Ketika dia meninggalkan kegiatan belajar dan menyangka bahwa dirinya telah mencukupi dengan ilmu yang dia ketahui, berarti dialah orang yang paling bodoh sejatinya. Dialah orang yang paling bodoh. Siapa orang yang paling bodoh? Wong sing krasa wis pinter ra butuh ngaji. Tapi selama dia masih mau belajar, itulah orang yang berilmu. Baik. Bagi para ulama, menutup diri untuk belajar, baik karena malas atau karena malu atau karena sombong, hanya akan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan, yaitu penyimpangan. Dan belajar ini bagi orang yang malas terasa berat. Bagi orang yang malu, mereka nggak mau dan takut. Bagi orang yang sombong, mereka merasa hina dengan belajar. Masa aku kon sinau wis tuwa. Memang yang namanya belajar ada batas usianya. Ada, Pak? Berapa batas usianya? Hah? Pikun. Pokoknya saat durunge pikun sinau. Baik, tidak ada batas usia belajar. Karena itu pilihannya ada 3 ya. 1, menjadi sumber ilmu. 2, menjadi pembelajar. 3, menjadi pendengar. Kalau sudah tidak mau 3 ini, kata Abu Darda, fatahlak, kau akan binasa. Sampai beliau pernah mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'a fatahlak.
Jadilah orang yang membuka diri untuk belajar, atau menjadi sumber ilmu yang mengajar, atau mustami' pendengar setia dalam belajar. Kalau tidak, kau akan binasa. Mustami' itu contohnya apa sih Pak? Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang masih mau ngaji ini namanya mustami'. Tapi aku nyatet ya Pak, walaupun jenengan nyatet tapi statusnya belum muta'alim. Muta'alim itu contohnya ya mahasiswa UIM yang sedang ngambil S1, S2, S3 itu muta'alim. Nanti kalau sudah banyak ilmunya, beliau jadi alim, jadi ulama. Sehingga untuk bisa tahap sampai alim butuh proses yang panjang. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mengundurkan diri dari daftar haji, uang DP yang 25 juta itu dikembalikan. Tapi ada pembagian hasil yang ternyata uang jemaah haji itu diinvestasikan sama pemerintah buat usaha. Ini uangnya halal atau jangan dipakai? Kenapa membatalkan diri kalau belum jadi berangkat? Kami sarankan selama belum mendesak untuk menarik kembali uang DP 25 juta itu, sebaiknya jangan dibatalkan. Jadi pertahankan. Tapi aku wis krasa wis tuwa ya, Pak. Sehingga nek nunggu antrian apa ya saya iso berangkat. Kalaupun misalnya sampai meninggal dunia enggak jadi berangkat, berarti beliau meninggal dalam penantian, menantikan keberangkatan haji. Dan nanti jadi warisan. Kalau sudah jadi warisan, yang melanjutkan siapa? Anaknya. Ketika yang melanjutkan anaknya, maka sang bapak ini meninggalkan warisan berupa kuota haji yang dipercepat. Padahal kalau duit 25 juta itu kalau jadi warisan terus dibagi dengan anaknya, habis berapa lama Pak? Ada yang dapat 10 juta, ada yang dapat 10 juta, ini dapat 5 juta, ini dapat sekian juta. Paling dalam sekejap langsung habis. Ada anak dapat warisan nyekel 10 juta, langsung beli motor 30 juta. 10 juta ini nggak DP. Karena yang namanya harta itu sangat cepat habis untuk saat ini. Makanya ketika diwujudkan dalam bentuk kuota haji, itu akan lebih bermanfaat. Sehingga kalau bisa ya, jangan ditarik. Kecuali kalau Anda merasa sangat butuh. Wes randuran duit Pak, kon nyambut gawe wis ra iso. Ya terpaksa kudu narik. Nek terpaksa kudu narik, nggih. Lalu ada kelebihan, itu halal atau haram? Halal, boleh diterima. Alhamdulillah Pak Ustaz. Berarti nek ngono ditarik, nggo daftar meneh. Kalau jenengan tarik nggo daftar meneh, antrine wah tambah do ora karu-karuan. Tapi kalau Anda pertahankan, nanti antriannya semakin dekat. Wallahu a'lam. Namun pekerjaannya sangat menyita waktu dan tenaga, sehingga seringkali mengurangi hak-hak lain yang juga penting, seperti membersamai keluarga, menghadiri gaji ibu, bahkan terkadang sholat berjamaah di masjid, karena tuntutan pekerjaan yang sulit ditinggalkan. Di sisi lain, ada keinginan untuk beralih ke usaha atau pekerjaan yang lebih fleksibel agar dapat lebih optimal dalam beribadah dan menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Namun membangun usaha membutuhkan waktu
Dalam kondisi seperti ini, apa yang sebaiknya menjadi prioritas dan bagaimana langkah yang bijak agar kewajiban mencari nafkah tetap terlaksana tanpa mengabaikan hak Allah, hak keluarga dan kebutuhan menuntut ilmu. Jazakumullah khairan Ustaz, semoga Allah menjaga dan memberkahi sampai Allah Ustaz. Di zaman sekarang orang untuk belajar itu jauh lebih mudah dibandingkan masa silam. Sehingga kalau di masa dulu mungkin orang kesulitan untuk bisa menggabungkan antara kerja dan belajar. Waktunya pasti selalu tabrakan dan sulit untuk bisa digabungkan. Itu dulu ya. Maka kalau Bapak bertanya gimana caranya biar tetap bisa bekerja tapi tidak melupakan kewajiban untuk belajar agama, sekarang masih sangat mungkin. Caranya gimana? Nonton video pembelajaran. Apalagi sekarang banyak sekali platform digital yang mengajarkan ilmu-ilmu yang dulu jarang tampil di internet. Kursus bahasa Arab bisa online, kursus membaca Quran bisa online. Saya pengen belajar fokus masalah akidah dengan cara online bisa. Jadi banyak sekali peluang seseorang untuk bisa belajar ilmu agama di masa sekarang. Kalau dulu nyambut gawe, aku arep sinau, ya sampe ning pondoknya ning ndi? Jaraknya 100 kilo dari rumah. Karena dulu hanya bisa belajar kalau datang langsung. Dan datang langsung itu rata-rata ya di pondok pesantren, di tempat-tempat kiai tinggal. Sekarang walhamdulillah tidak perlu seperti itu. Makanya kalau ada orang yang mengaku kesulitan dapat waktu untuk belajar, kayaknya cukup aneh. Karena mudah bagi siapapun untuk mengakses belajar. Nah, belajarnya kapan Pak? Nih sampean sudah pulang kerja di rumah misalnya, lalu bisa nonton HP dengan menyimak kajian, silahkan. Tapi kerjaan saya sampai malam ya Pak. Nah, kerjaan sampai malam, apakah sampai 100% habis waktunya untuk kerja? Kalaupun demikian ya minta dikurangi. Sehingga misalnya Anda kerja selama 12 jam, maka minta dikurangi jadi 8 jam. Dan rata-rata jam kerja itu berapa jam? 8. Secara aturan di Snaker itu 8. Lebih dari itu masuk lembur. Dan lembur ini kan pilihan. Kalau Anda tidak diminta untuk lembur, jangan lembur. Selanjutnya, nanti berkaitan dengan masalah keluarga ya mohon pengertiannya. Ini suami sedang dalam tahap perjuangan, ingin mensejahterakan keluarganya, sehingga nyambut gawe banting tulang tujuannya untuk kebahagiaan bersama. Maka mohon istrinya mendukung ya dan mengerti kondisi suami semacam ini. Ada beberapa teman yang dia kerja di job site ya, di area tambang. Itu kan nggak bisa bolak-balik pulang Pak. Sehingga mereka digilir sebulan kerja, sebulan libur. Ada yang sebulan kerja 2 minggu atau 2 pekan libur. Ada yang 2 pekan kerja, 2 pekan libur. Itu sampai banyak yang stres. Kalau bukan karena gajinya yang gede, mungkin ditinggal Pak. Terutama yang sebulan itu ya. Sebulan kerja, nanti sebulan libur. Jadi rasanya panjang lama sekali gak ketemu keluarga. Tapi ya gimana lagi, itu tuntutan. Karena di job site gak boleh bawa keluarga. Dan yang seperti ini mereka bisa saling memahami. Nah sekarang bisa gak misalnya Pak, sebulan kerja, sebulan mondok, sebulan kerja lagi, sebulan mondok lagi. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kaliran Pak Ustaz. Karena banyak di antara kita yang hidupnya untuk kerja itu sampai pada titik kelebihan waktu kerja. Seharusnya dia minta kelonggaran. Ya yang kayak tadi itu sebenarnya mereka juga masih bisa belajar, tapi secara online. Sehingga yang bisa belajar secara online maksimalkan. Wallahu a'lam.
Oh, kalau di sini Bapak Ustaz ada yang bertanya bisa langsung ditanya. Oh, Nah, ada yang bertanya? Oh, Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Ustaz, apa yang mesti diprioritaskan dalam kita belajar agama? Kan banyak sekali nih, apakah akidah dulu atau fikih juga atau yang lain, karena keterbatasan waktu yang ada. Apakah ada yang utama dulu yang harus kita pelajari, kemudian yang kedua? Baik. Apa yang harus diprioritaskan dalam belajar agama? Yang diprioritaskan adalah ilmu wajib. Ilmu wajib itu ada ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah, ada ilmu yang berkaitan dengan masalah ibadah, berkaitan dengan masalah muamalah, dan seterusnya. Nah, ilmu wajib itu adalah ukurannya, kalau tidak bisa kita berdosa. Contoh ilmu wajib, semua bentuk keyakinan yang berasal dari, ini ilmu wajib dalam masalah akidah ya, semua bentuk keyakinan yang berasal dari budaya tolong dicek ulang. Ada orang punya keyakinan A, punya keyakinan B, punya keyakinan C dalam masalah ideologi dia, tapi berasal dari budaya. Jari ini. Nah, dia belajar akidah itu dengan ngecek ulang. Kayak gini benar apa Ustaz? Katanya ada ulan sial. Katanya bulan Suro itu bulan sial. Loh, Bapak taunya dari mana? Oh, jari ini wong tuwa dhisik ngono ki. Bulan Suro itu bulan sial. Nah, saat Anda belajar akidah, pengen ngerti itu, betul nggak bulan Suro itu bulan sial? Oh, ternyata kok ini malah keyakinan kesyirikan. Disebut oleh Nabi SAW dengan apa? At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Keyakinan karena bulan sial atau waktu sial atau apapun dianggap sial, itu adalah kesyirikan. Maka saat Anda mengikis keyakinan-keyakinan nggak benar itu, itulah contoh belajar akidah tingkat wajib. Kemudian ada belajar yang lain yang wajib, cara sholat yang sah, bagaimana cara puasa yang sah, bagaimana cara bayar zakat yang sah. Itu ibadah atau belajar untuk yang tingkatannya wajib. Kalau ini terus kita lakukan, insya Allah lama-lama nanti bagian yang wajib terpenuhi, nambah kepada bagian yang sunnah. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin